Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Video kali ini kakak akan membahas tentang volume prisma. Nah, di video ini kakak akan membahas rumus volume prisma dan latihan soal volume prisma. Rumus volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Nah, luas alas itu tergantung dari bentuk alasnya. Jadi kalau misalnya alasnya berbentuk segitiga, maka pakai rumus luas segitiga. Kalau alasnya berbentuk belah ketupat, maka pakai rumus belah ketupat. Tapi kalau misalnya alas juga berbentuk trapesium, maka pakai rumus luas trapesium. Sekarang kakak akan membahas contoh soal volume prisma. Contoh soal nomor 1. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal-diagonalnya adalah 9 cm dan 14 cm. Hitunglah volume prisma jika tingginya 18 cm. Nah, di sini kakak tulis dulu apa yang diketahui di soal. Yang diketahui pertama itu adalah diagonal-diagonalnya, diagonal belah ketupat. Maka di sini diagonal satunya itu adalah 9 cm. Diagonal 2-nya adalah 14 cm. Nah, yang diketahui lagi di soal itu adalah tinggi dari prisma. Ini tingginya itu adalah 18 cm. Yang ditanyakan itu adalah volume prisma. Volume prisma. Penyelesaian. Nah, tadi kakak sudah kasih tahu rumus dari volume prisma. Apa rumus dari volume prisma? Iya, rumus dari volume prisma itu adalah luas alas kali dengan tinggi. Luas alas. Nah, kita harus tahu dulu alas dari prisma yang diketahui di soal itu berbentuk apa? Iya, dia berbentuk belah ketupat. Bagaimana rumus luas belah ketupat? Ya, itu adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 dikalikan dengan tinggi. Tinggi prismanya sudah ada, itu berapa? Ya, 18. Jadi volume prisma itu sama dengan setengah kali diagonal satunya sudah ada di soal. Itu berapa? Ya, 9 kali diagonal 2-nya 14 dikalikan dengan 18. Ini kakak bisa sederhanakan ini. 14 dengan 2. 14 bagi 2 itu berapa? Iya, 7. Jadi volume prisma itu sama dengan 9 kali 7 kali 18. 9 kali 7 itu berapa? Iya, 63 dikalikan dengan 18. Nah, berapa 63 kali 18? Iya, 1134 cm. Satuan dari volume itu adalah kubik. Jadi volume prismanya itu adalah 1134 cm kubik. Soal nomor 2. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisinya 20 cm, 21 cm, dan 29 cm. Jika volume prisma tersebut adalah 5250 cm kubik, hitunglah tinggi prisma. Di sini kakak sudah menyediakan prisma yang berbentuk segitiga siku-siku. Di sini tadi sudah diketahui di soal panjang sisinya itu adalah 20, 21, dan 29. Nah, dari ini ketiga panjang sisi ini, kita tentukan terlebih dahulu sisi miringnya. Sisi miringnya itu adalah sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Nah, manakah sisi terpanjang di sini? Ya, sisi terpanjangnya adalah 29. Jadi 29 itu letaknya di sisi miring. Sisi miring itu sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku. Nah, sisi-sisi yang lainnya itu adalah sisi siku-sikunya 20 cm dan 21 cm. Lalu yang diketahui di soal itu yang lain itu adalah volume prismanya sudah diketahui. Itu berapa?
Iya, 5.250 cm kubik. Yang ditanyakan itu adalah, apa yang ditanyakan? Iya, tinggi dari prisma. Penyelesaiannya, bagaimana rumus volume prisma? Ya, volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Volume prismanya sudah diketahui di soal. Berapa volume prismanya tadi? Iya, 5.250 sama dengan luas alas. Alas prisma berbentuk segitiga siku-siku. Maka rumus luas segitiga siku-siku itu adalah setengah kali alas kali tinggi dikalikan dengan tinggi prisma. Dikalikan dengan tinggi dari prismanya. Jadi di sini 5.250 itu sama dengan setengah kali. Nah, di sini pentingnya tadi kita harus tahu mana sisi miring pada ketiga panjang sisi ini. Itu supaya di sini tidak terbalik untuk alas kali tingginya. Jangan sampai di sini ada yang pilih 29 kali 20. 29 itu bukan alas, bukan juga tingginya. Dia itu adalah sisi miringnya. Makanya tadi kakak kasih tahu memang manakah sisi miring dari ketiga panjang sisi ini. Sisi miringnya itu adalah sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Makanya di sini kakak taruhnya tadi 29. Jadi untuk mencari luas alas segitiga siku-siku ini itu adalah setengah dikalikan dengan alas kali tingginya itu adalah 20 kali 21. 20 kali 21. Jangan 20 kali 29. Paham? Jadi kalau misalnya diketahui ada ketiga sisi segitiga siku-siku, maka tentukan terlebih dahulu mana dia punya sisi miringnya. Di mana sisi miring itu adalah sisi terpanjang pada segitiga siku-siku itu. Ya, kita lanjut sudah. Ini tadi setengah kali alas kali tingginya itu adalah 20 kali 21 kali dengan tinggi prisma. Tinggi prisma itu yang ditanyakan. Jadi di sini 5.250 itu sama dengan, ini kakak bisa sederhanakan 20 bagi 2 ini. Berapa 20 bagi 2? Iya, 10. Jadi sisa 10 kali 21. Itu kali dengan tinggi prisma. Jadi 5.250 itu sama dengan 10 kali 21. Berapa 10 kali 21? Iya, 210 dikalikan dengan tinggi prisma. Jadi ini kakak bisa tulis begini, 210 kali tinggi prisma itu sama dengan 5.250. Kenapa kakak bisa tulis di sini? Yaitu karena gunanya tanda sama dengan, di mana ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Kedua ruas kita bagi dengan 210. 210 bagi 210 itu berapa? Iya, 1. Jadi sisanya tinggi prisma itu sama dengan ininya 5.250 bagi dengan 210. Maka tinggi prismanya adalah 5.250 bagi 210 itu adalah iya 25 cm. Soal nomor 3. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal-diagonalnya 24 cm dan 18 cm. Hitunglah volume prisma tersebut jika luas permukaannya 1632 cm persegi. Ini kakak tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui itu adalah diagonal 1. Berapa diagonal satunya? Iya, 24. Lalu diagonal 2-nya itu adalah 18 cm. Lalu apa lagi yang diketahui? Ya, luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma itu sama dengan 1632 cm persegi. Apa yang ditanyakan di soal?
Ya, volume prisma. Jadi volume prisma yang ditanyakan. Penyelesaian. Untuk mencari volume prisma, rumusnya itu adalah luas alas kali tinggi. Nah, di sini alasnya tadi berbentuk belah ketupat. Jadi untuk mencari luas belah ketupat itu adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Di sini sudah ada diagonal 1 kali diagonal 2. Dikalikan dengan tinggi. Tingginya apakah sudah ada di soal? Ya, tingginya belum ada. Maka yang pertama kita mencari tinggi menggunakan rumus luas permukaan prisma. Nah, sebelum kita mencari tinggi, kita harus tahu dulu panjang sisi belah ketupat tersebut atau panjang sisi bidang alas. Di sini tadi sudah diketahui yang pertama adalah diagonal 1 24 cm. Maka di sininya adalah 12, ini juga 12. Diagonal 2-nya adalah 18 cm. Maka di sini adalah 9. Nah, yang pertama tadi kita mencari panjang sisi belah ketupat. Untuk mencari panjang sisi belah ketupat, maka kita sebentar menggunakan Pitagoras. Di sini sifat dari diagonal pada belah ketupat itu adalah diagonal 1 berpotongan dengan diagonal 2, di mana membagi diagonal tersebut menjadi 2 bagian yang sama panjang. Seperti ini tadi, di sini 12 12. Ini 9 9. Dan perpotongan diagonal itu tegak lurus. Perpotongan diagonalnya itu adalah saling tegak lurus, di mana diagonal 1 dan diagonal 2 berpotongan tegak lurus. Jadi di sini perpotongan diagonal 1 dengan diagonal 2 itu membentuk 4 segitiga siku-siku, di mana 4 segitiga siku-siku tersebut memiliki ukuran yang sama besar dan sama panjang. Jadi sekarang kita mencari panjang sisi belah ketupat. Kakak misalkan dia di sini dengan X, menggunakan salah satu segitiganya. Karena segitiga siku-siku, keempat segitiga ini panjangnya sama, besarnya sama. Kakak kasih keluar salah satunya. Ya, di sininya adalah 12, 9. X ini yang ditanya. X ini, di mana X adalah panjang sisi belah ketupat. Kakak tulis di sini dengan X. Jadi untuk mencari X ini kita gunakan Pitagoras. Nah, bagaimana Pitagoras? Masih ingat Pitagoras? Iya, Pitagoras itu adalah kuadrat sisi miring didapat dari jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, di sini dari segitiga siku-siku ini, mana dia punya sisi miringnya? Ya, sisi miringnya adalah X, di mana X itu yang kita cari. Jadi di sini X pangkat 2 itu sama dengan sisi siku-siku ditambah dengan sisi siku-siku. Sisi siku-siku pangkat 2 berarti di sini 12 pangkat 2 ditambah dengan 9 pangkat 2. Maka X pangkat 2 itu sama dengan 12 pangkat 2 itu berapa? Iya, 144 ditambah dengan 9 pangkat 2 itu berapa? Iya, 81. Jadi X pangkat 2 itu sama dengan 144 ditambah dengan 81. Itu berapa? Iya, 225. Jadi X itu adalah, ini pangkat pindah jadi akar dari 225 dapat berapa? Akar dari 225? Iya, 15 cm. Jadi panjang sisi belah ketupatnya itu adalah 15 cm. Ini 15, ini juga 15, di belakang 15, ini 15. Nah, setelah kita mencari panjang sisi belah ketupat, itu baru kita mencari apa? Iya, tinggi prisma menggunakan rumus luas permukaan prisma. Di video kakak sebelumnya, kakak sudah membahas tentang luas permukaan prisma. Masih ingat rumus luas permukaan prisma? Iya,
rumus luas permukaan prisma itu sama dengan 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas kali dengan tinggi. Jadi di sini luas permukaan prismanya tadi sudah ada. Berapa luas permukaan prismanya? Iya, 1632 sama dengan 2 kali dengan luas alas. Alas prisma tadi berbentuk belah ketupat. Maka rumusnya itu adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Ditambah dengan keliling alas. Keliling alas berarti keliling dari belah ketupat. Belah ketupat itu panjang sisinya sama. Jadi untuk mencari keliling alasnya atau keliling dari belah ketupat itu adalah 4 dikalikan dengan panjang sisinya kali dengan tinggi prisma. Tinggi prisma yang dicari. Jadi di sini kita tinggal masukkan angkanya. Jadi 1632 itu sama dengan ini bisa disederhanakan. 2 bagi 2 itu berapa? Iya, 1. Jadi sisa di sini adalah diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal satunya di soal adalah 24 ya. Kali dengan diagonal 2-nya berapa? Iya, 18 ditambah dengan 4 kali dengan S. S-nya itu adalah panjang sisi belah ketupat. Berapa panjang sisinya tadi? Iya, 15 dikalikan dengan tinggi prisma. Jadi 1632 itu sama dengan ini kita tinggal kalikan 24 kali 18. Berapa 24 kali 18? Iya, 432 ditambah dengan 4 kali 15. Berapa 4 kali 15? Iya, 60 kali dengan tinggi prisma. Jadi di sini kedua ruas kita kurangkan dengan 432. Jadi di depan kakak tulis 1632 kurang 432 itu sama dengan 432 kurang 432. Iya, sisa 0. Itu jadinya 0 tambah 60 kali tinggi prisma. 0 tambah 60 kali tinggi prisma. Iya, 60 kali tinggi prisma. Nah, sekarang kurangkan ini. 1632 kurang dengan 432 dapat berapa? Iya, 1200 sama dengan 60 kali tinggi prisma. Nah, setelah itu kedua ruas itu kita bagi dia dengan 60. Jadi di sini 1200 bagi 60 itu sama dengan 60 bagi 60 itu berapa? Iya, 1. 1 kali tinggi prisma. Iya, tinggi prisma. Jadi 1200 bagi dengan 60. Berapa 1200 bagi 60? Iya, 20 sama dengan tinggi prisma. Jadi tinggi prismanya adalah 20 cm. Karena kita sudah dapat tinggi prisma, maka kita tinggal mencari apa yang terakhir yang sudah. Iya, volume prisma. Apa rumus volume prisma? Iya, luas alas kali tinggi. Jadi volume prisma itu sama dengan luas alas. Alasnya tadi berbentuk apa? Iya, belah ketupat. Jadi di sini setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 dikalikan tingginya berapa? Iya, 20 atau sama dengan masukkan diagonal 1 diagonal 2-nya. Jadi di sini setengah kali dengan diagonal 1-nya adalah 24 kali diagonal 2-nya 18 kali dengan 20. Ini kakak bisa sederhanakan. Ini jadinya berapa? Iya, 12. Jadi volume prisma itu sama dengan 12 kali 18 kali 20. Ini tinggal dikalikan berapa hasil? Iya, 4320 cm. Satuan dari volume, iya, centimeter kubik. Jadi volume prisma adalah 4320 cm